Nah, apalagi rumah tangga saja jo politik jo. Orang berbini dua pada politik kacau jadi. Nah, jadi karena itu politik itu adalah dalam makna umum adalah bagaimana ada tanzim, penataan suatu sistem yang tertata dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau tujuannya itu mulia, maka jelas itu adalah siasat yang mulia. Tapi kalau tujuannya itu adalah hina, berarti itu cara-cara yang tidak mulia juga. Nah, baik, banyak pertanyaannya, tampaknya jawabannya adalah muzakarah sekali lagi. Tak mungkin terjawab satu. Jawaban pertama saja rumit ini. Politik seperti apa yang bisa dibicarakan di dalam masjid? Yang jelas politik di dalam Islam adalah siasat dunia, menata kehidupan dunia ini tujuannya tentu bukan untuk menjangkau kekuasaan kepada kita pribadi. Saya rasa itu tidak akan berbeda, karena di dalam Islam jabatan tidak boleh dikejar. Siapa yang mendapatkannya karena mengejarnya, ukila ilaih. Tapi siapa yang diberikan tanpa meminta biduni masalah, baru u'ina alaih, dia akan dibantu untuk menjalankan. Itu konsep dasarnya. Cuma persoalannya sistem politik yang ada kan tidak membuat suasana seperti itu. Orang nak tampil kini tak ada dicari orang, malah orang tak tahu dia. Sehingga para buya kini banyak nampak demo menampilkan di YouTube khutbah menggelegar, kan? Kita diteruskan. Singa podium, entah di mana menggelegarin, mau dah tahu lah, panik mau mencari di mana menggelegar. Pokoknya kini siana nama tampil itu nanti diketahui orang, kan gitu. Nah, bagaimana menjawab ini? Persoalannya kan, kalau saya mengatakan mudah-mudahan itu wasilah juga, bukan popularitas, dan itu yang tujuan, itu hanya alat juga untuk sebenarnya agar umat ini terlindungi, tertata, terkelola dengan baik. Jadi siapa saja yang terjun ke ranah ini harus memiliki niat yang kuat sebenarnya. Ada ambo tidak termasuk kue bana dalam urusan itu, maka nama satu-satu. Nah, biarlah kawan-kawanan kue sana ada di dalam itu. Dan ambo dialah tukang ceramah di Surau saja. Jadi itu politik. Jadi dua model politik. Yang pertama politik dalam makna umum, apa saja berpolitik, dakwah berpolitik. Untuk mencapai suatu tujuan harus ada siasat. Bagaimana langkah-langkah itu ditata secara sistematis, terukur. Itu politik itu. Harta dikelola dengan politik, siasah maliyah namanya. Nah, apalagi rumah tangga saja jo politik jo. Orang berbini dua pada politik kacau jadi. Nah, jadi karena itu politik itu adalah dalam makna umum adalah bagaimana ada tanzim, penataan suatu sistem yang tertata dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau tujuannya itu mulia, maka jelas itu adalah siasat yang mulia. Tapi kalau tujuannya itu adalah hina, berarti itu cara-cara yang tidak mulia juga. Nah, walaupun sudah mulia, cara tidak bisa diabaikan begitu saja tanpa tuntunan syarak. Karena apa? Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Karena itu selama tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah,
li'izzatil ummah al-islam, ummatul islam wal muslimin, dan kemuliaan agama. Apapun sebenarnya yang ditata oleh umat ini bagian dari siasah syariah sebenarnya, walaupun perannya berbeda-beda. Jadi buya-buya di masjid itu menjalankan politik juga, hanya satu skrup dari politik umum. Nah, yang beresiko ketika dihadirkan ke rumah Allah, ketika politik itu seperti sekarang ini tidak lagi dalam bingkai utuh dalam panduan syariat. Itu harus diakui itu. Jadi jangan dikecilkan politik kini kok sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh. Tidak. Umat Islam terpaksa harus menerima sistem ini sebagai realita yang tidak bisa dihindari. Karena itu umat Islam harus menggiring politik ini sesuai dengan nilai-nilai Islami, akhlak Islamiyah, yang ujungnya akan melahirkan orang-orang yang mumpuni dalam mengelola negeri ini, yang bisa jadikan imam di dunia, menuntun kita dalam urusan dunia, dan imam dalam urusan akhirat. Nah, itu kan proses yang harus dilalui. Nah, kalau politik dalam skala umum seperti itu, siapapun mungkin kebijakan yang harus diberitahukan, silahkan. Yang jadi persoalan ketika yang dibawa ke masjid itu adalah politik kekuasaan, kompanyi di dalam, menyebarkan pamflet spanduk pilihlah Ambo. Nah, di situ akan menimbulkan apa? Benturan antar umat yang belum tentu akan sepakat dengan pilihan tersebut. Nah, saya lebih cenderung hindari hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena dalam politik kekuasaan seperti itu mudah menumpang misi-misi duniawi. Kita ingat kenapa saya mengambil maqasid, kenapa dilarang oleh Nabi SAW orang berjual beli di dalam masjid. Bahkan ada riwayat yang melarang orang mengumumkan barang yang hilang, bukan yang dapat ya. Nyo barang nan hilang, jo barang nan dapat berbeda. Kalau barang nan dapat boleh siapa nyo kuat tadi tersuas. Barang hilang, dha'i, boleh dijawab dengan jawaban mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan la raddakallah. Bagi siapa yang berjual beli di dalam masjid, boleh dikatakan kepadanya la arbahakallah, mudah-mudahan kamu tidak diberi untung oleh Allah. Nah, apa maknanya? Jangan sampai tujuan utama dari masjid itu zikrullah, beribadah, menjadi kalah hanya karena kepentingan duniawi semata. Jadi kalau itu saya lebih cenderung, kalau dalam, mungkin ini perlu penjelasan lebih panjang, saya membagi politik itu dalam dua dari pembacaan saya terhadap siasat syariah. Yang satu adalah politik keumatan, yang satu adalah politik kekuasaan. Nah, saya cenderung mengatakan politik kekuasaan lebih baik tidak di dalam masjid, janganlah di bawah. Banyak pengalaman mengatakan menimbulkan mudarat, menimbulkan perpecahan, dan mempasatukan dan berseraku lebih lama dari mempaserakan adalah bersatu. Tapi kalau politik keumatan, ya misal saja ada kebijakan terkait dengan zakat, itu politik. Ada kebijakan terkait dengan wakaf, di mana lagi ulama akan bertemu dengan umat menjelaskan itu? Ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang bisa juga merugikan kepada umat, tidak sadonya menguntungkan. Nah, ya contoh saja, saya misalnya mengkritisi kebijakan wakaf sampai hari ini, makanya kita bawa ke dalam ijtima' ya, salah satunya, bahwa sebelum ada penghapusan bagian pasal di dalam PP bahwa nazir wakaf bisa diberhentikan oleh BWI, maka MUI Sumatera Barat akan terus berjuang menghilangkan pasal itu. Tidak boleh. Saya berwakaf ke Buya Ali Zarcan sebagai pribadi, saya amanah kepada beliau, percaya. Tiba-tiba dosa tidak ketujuh beliau dari BWI.
Tiba-tiba keluar saja, ustaz tidak cakap lah, tidak mencari kurang-kurang kan banyak mudahnya. Nah akhirnya dicabut hak sebagai nazir, pindahlah ke KUA. KUA menunjuk orang yang disetujuinya, yang dianggap cakap. Hilang wakaf dari tangan umat. Berarti politik wakaf seperti ini mengarah penguasaan wakaf nanti dilakukan oleh pemerintah secara total. Nah di sisi lain tidak perlu kita ragu mengatakan pemerintah tentang mengurus umat Islam kok basa-basi. Itu masalahnya. Kalaulah terkait dengan Islam banyak masalah. Nah, sedangkan sumber finansial umat zakat sudah dikuasai. Nah, tinggal satu itu lagi, wakaf. Kan saya katakan ada pertemuan dengan pengurus Basnas di Padang, di hotel apa Bake Ambacang Lamo, Aksana. Saya tanya itu seluruh petugas Basnas yang hadir se-Sumatera Barat, tolonglah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengurus Basnas bertahun-tahun tu tunjuk tangan, Allah jadi saksi. Ada ndak bapak dan ibu-ibu setiap ke membagi zakat nanda dapat surat dari Pemda agikan ke sianu gagian seiko. Ndak surang lah dan nunjuk. Berarti sadonya dapat pesan. Nah,